Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arsman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Jokowi baru saja mengumumkan pemerintah mencabut izin investasi industri minuman beralkohol baik dalam skala kecil maupun skala besar di beberapa daerah tertentu. Presiden mengumumkan hal itu melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden RI. Berikut penjelasan dari Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan mengenai izin atau penghapusan daftar negatif investasi industri minuman beralkohol itu tercantum dalam lampiran ketiga dari Perpres nomor 10 tahun 2021. Perpres nomor 10 tahun 2021 itu mengatur soal penanaman modal. Dan di dalam lampirannya atau lampiran ketiga disebutkan bahwa untuk daerah-daerah tertentu seperti Papua, NTT, Bali, dan juga Sulawesi Utara itu diizinkan untuk menanamkan investasi industri minuman beralkohol. Tetapi kemudian seperti kita ketahui penolakan itu datang dari berbagai kalangan, bukan hanya dari kalangan tokoh umat Islam seperti Nahdlatul Ulama, NU, dan Majelis Ulama Indonesia seperti yang tadi disebutkan oleh Presiden Jokowi, tetapi juga datang dari Majelis Rakyat Papua. Mengapa? Kemudian karena di Papua ini sendiri berdasarkan data itu sekitar 22% kematian di Papua itu akibat minuman keras. Nah, ini juga sesuai dengan data dari WHO yang menyatakan bahwa 1 dari 20 kematian di dunia ini disebabkan oleh minuman keras. Bukan hanya tokoh-tokoh agama dan dari kalangan Islam maupun non-Islam, tetapi sejumlah ormas juga menyatakan protes atas terbitnya izin investasi minuman beralkohol ini. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia juga menyampaikan protes dan mereka menyampaikan data-data bahwa industri minuman keras ini dampaknya sangat serius bagi masa depan bangsa. Sebab menurut catatan dari kami, dari 4 daerah yang diizinkan untuk investasi minuman beralkohol tadi itu, 3 diantaranya, kecuali Bali, yakni NTT, Sulawesi Utara, dan juga Papua, harapan hidup manusianya itu lebih rendah dari rata-rata harapan hidup orang di Indonesia. Di Indonesia rata-rata harapan hidup mencapai umur 70 sampai 72 tahun, sementara di 3 daerah itu hanya sampai 65 tahun saja. Dan konsumsi alkohol di Tengah menjadi penyebab mengapa harapan hidup di daerah tersebut, di 3 wilayah tersebut menjadi sangat rendah. Dan data-data lain juga menunjukkan bahwa investasi atau industri minuman beralkohol ini dampaknya sangat serius, bukan menguntungkan pemerintah, bukan menumbuhkan perekonomian seperti yang diharapkan oleh pemerintah, tetapi justru kerugian atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat tinggi. Ini berkaitan dengan dampak kesehatan dari para peminum alkohol. Tentu saja kita mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh pemerintahan Jokowi ini, segera mencabut. Dengan begitu Perpres ini hanya berumur sekitar 1 bulan. Kenapa? Karena Perpres nomor 10 tahun 2021 itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari dan kemudian baru diumumkan kepada publik kurang sepekan yang lalu. Tentu saja respon ini kita hargai dan masih banyak hal-hal lain yang harusnya dilakukan oleh pemerintah karena selama ini terkesan bahwa pemerintah seperti acuh tak acuh setiap kali menghadapi berbagai tuntutan dari masyarakat. Tapi kali ini sangat menarik karena Presiden Jokowi akhirnya menyerah dan menyatakan mencabut lampiran dari Perpres nomor 10 tahun 2021 yang mengatur tentang izin investasi minuman beralkohol. Saya Arsman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.